Setelah mengatakan hal itu pada Romi, Umar kemudian pergi meninggalkan Romi yang masih berdiri terdiam, tak berkata apapun. Romi kemudian menatap Umar yang sedang melangkah menjauhinya, sambil berkata dalam hati, "Meski kamu berusaha dengan sekuat tenagamu untuk merebut istriku, itu tidak akan pernah kubiarkan, Umar. Jika harus mati demi dia, aku pun rela." Pak Doni dan Bu Yosi yang sedang duduk di teras rumah mereka sambil bercengkrama. Pak Doni yang melihat mobil Romi yang sedang berjalan menuju rumah mereka berkata pada istrinya, "Bu, itu sepertinya mobil Romi." Bu Yosi kemudian melihat ke arah mobil yang dimaksud oleh suaminya. "Iya Pak, sepertinya itu memang benar-benar mobil Romi. Tapi kan baru beberapa hari yang lalu dia kesini. Ada apa ya Pak? Kok tiba-tiba dia datang ke sini lagi?" Pak Doni kemudian berdiri untuk melihat lebih jelas mobil itu. "Mungkin dia habis dari lokasi pabrik kelapa sawit yang akan mereka dirikan itu, Bu," kata Pak Doni. Dan memang benar apa yang mereka katakan, bahwa mobil itu adalah mobil Romi yang sedang dia parkir tepat di depan rumah orang tuanya. Romi kemudian keluar dari mobilnya, lalu ayah dan ibunya pun menyambutnya. "Sayang, kamu baik-baik saja? Kamu dari mana?" kata Bu Yosi khawatir. Romi kemudian memeluk ibu dan ayahnya. Ibu dan ayahnya semakin bingung. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Romi? Pak Doni dan Bu Yosi kemudian mengajak Romi untuk masuk ke dalam rumah. Saat mereka berada di dalam rumah, Romi duduk di antara ayah dan ibunya. Bu Yosi dan Pak Doni kembali bertanya, "Apa yang terjadi? Romi, katakan pada ayah dan ibu apa masalahmu. Di mana Bunga? Apa kamu bertengkar dengan Bunga?" Semua pertanyaan itu belum Romi jawab. Dia hanya nampak begitu sedih. Matanya merah dan berkaca-kaca menahan air matanya. Sebagai lelaki bukan berarti Romi tidak boleh menangis. Mungkin saat ini hatinya begitu lelah dengan teror yang semua dia dapatkan. Dari Umar, dari bosnya, dari semua laki-laki yang ingin merebut Bunga darinya. Romi kemudian menangis di pelukan ibunya. "Ibu, apa salahku dengan menikahi Bunga? Meski Bunga adalah pilihan ayah dan ibu, tapi aku sangat mencintainya, Bu. Aku sangat takut kehilangan dia. Tapi kenapa, Bu? Kenapa mereka semua ingin merebut Bungaku? Meski saat ini Bunga adalah istriku yang sah." Bu Yosi membelai rambut anaknya dan menghapus air matanya. Sementara Pak Doni, ayah Romi, menepuk bahu anaknya itu. "Sebenarnya apa yang terjadi, Nak? Kenapa tiba-tiba saja kamu mengatakan semua hal ini? Apa yang terjadi dengan Bunga?" Romi kemudian menceritakan kepada ayah dan ibunya tentang kekhawatirannya selama ini terhadap Bunga. "Aku sangat bersyukur memiliki istri yang begitu cantik, seperti Bunga, ya, Ibu. Tetapi di balik semua itu, aku pun sangat sedih dan begitu khawatir. Karena dengan kecantikan yang dia miliki, banyak laki-laki yang ingin merebutnya dariku. Aku tidak tahu laki-laki siapa-siapa saja mereka. Tetapi setiap kali aku jalan bersama dengan Bunga, hampir semua orang melihatnya.
Hampir semua mata laki-laki begitu tajam memandang bunga, meskipun aku ada di situ bersama dengannya. Pak Doni kemudian berkata sambil mengelus bahu anaknya, "Romi, kamu benar. Kamu harus bersyukur memiliki istri begitu cantik seperti bunga. Tetapi jika kecantikan yang dia miliki membuat kamu seperti ini, ayah memakluminya. Ayah mengerti dengan apa yang kamu rasakan, dengan apa yang kamu khawatirkan. Tapi kamu juga harus percaya pada bunga. Dia itu adalah wanita baik-baik. Dia tidak mungkin semudah itu bisa meninggalkan kamu hanya karena laki-laki lain." Bu Yosi kemudian menambahkan apa yang dikatakan suaminya. "Ayahmu benar, nak. Meskipun banyak laki-laki yang ingin merebut bunga darimu, tetapi ibu yakin bunga tidak mungkin meninggalkanmu hanya karena mereka. Bunga adalah wanita baik-baik. Jika saja dia mau, dia bisa menikah dengan pria manapun di desa ini, yang kaya, yang berpangkat, karena begitu banyak laki-laki yang ingin menikahinya." Romi kemudian melepaskan pelukannya dari ibunya. "Termasuk Umar," kata Romi membuat ayah dan ibunya saling berpandangan. Bu Yosi kemudian berkata, "Kamu tahu dari mana tentang Umar, Romi?" Romi kembali berkata sambil memandang ke depan. "Aku tahu sebelum aku menikah dengan Bunga, Bu. Beberapa hari sebelum pernikahanku dengan Bunga, aku bertemu dengannya di jalan. Disitulah aku baru tahu bahwa Umar adalah kekasih Bunga, Bu. Dan meski Bunga sudah menjadi istriku, Umar masih mencintainya dan masih mengharapkan Bunga kembali padanya, Bu." Mendengar perkataan Romi, lagi-lagi Pak Doni dan Bu Yosi terlihat begitu kaget. "Apa maksudmu, nak?" kata Bu Yosi. Romi kembali berkata, "Saat pertama kali aku kembali ke desa bersama dengan Bunga, setelah beberapa bulan tinggal di kota, kami pun sempat bertemu. Dia mengatakan bahwa dia akan terus menunggu Bunga. Dan setiap kali aku bertemu dengannya, dia selalu mengatakan hal itu, Bu. Lalu bagaimana aku dan Bunga bisa tinggal di desa ini? Jika Umar masih menjadi bayang-bayang hitam buat pernikahanku dan Bunga, dia bisa saja merebut Bunga dariku. Dia bisa saja menemui Bunga secara diam-diam. Bahkan dia bisa saja menculik Bunga, Bu." Tanpa disadari, Bu Yosi terperanjak dan berkata, "Ya Tuhan, apa yang kamu katakan, Romi? Itu tidak akan terjadi, nak. Percayalah pada ibu. Umar adalah seorang guru di desa ini. Dia tidak mungkin melakukan hal itu." Romi pun tidak mau kalah. Demi cinta, orang bisa melakukan apapun, Bu. Walaupun dia seorang guru, dia bisa melakukan apapun hanya untuk mendapatkan Bunga kembali. Aku baru saja bertemu dengannya di sekolah, Bu. Dia mengancam Romi. Romi sangat takut, Bu. Bagaimana jika aku dan Bunga tinggal di desa ini? Pak Doni berusaha menenangkan Romi. "Tenang, nak. Ayah dan ibu akan selalu berusaha membantumu. Ayah dan ibu akan mencoba untuk berbicara dengan Umar secara baik-baik. Semoga dia bisa mengerti dan bisa melupakan Bunga." Setelah mendengar perkataan ayahnya, Romi pun mengangguk pelan dan sedikit lega. Setelah perbincangan yang penuh dengan emosi itu, Romi pamit kembali ke kota.
Meski keadaan sudah gelap dan kedua orang tuanya melarangnya, namun Romi tetap saja ingin kembali ke kota karena begitu mengkhawatirkan keadaan Bunga yang seorang diri di rumah. Beberapa jam setelah kepergian Romi dari rumahnya, Pak Doni dan Bu Yosi pergi ke rumah Umar untuk menemuinya. Saat mereka tiba di rumah Umar yang terkenal dengan seorang guru yang begitu baik dan ramah, tersenyum menyambut mereka. "Pak Doni, Bu Yosi, silakan masuk," kata Umar begitu ramah. Setelah Pak Doni dan Bu Yosi duduk, Umar lagi-lagi tersenyum dan berkata, "Maaf Pak Doni dan Bu Yosi, apa ada yang bisa saya bantu?" Pak Doni dan Bu Yosi pun saling berpandangan. Kemudian dengan perlahan Pak Doni berkata, "Begini Pak Umar, sebelumnya kami mohon maaf karena secara tiba-tiba kami datang kemari." "Oh, tidak apa-apa. Saya senang Pak Doni dan Bu Yosi mau datang berkunjung ke rumah saya," kata Umar sambil tersenyum. Pak Doni kemudian kembali berkata, "Begini Pak Umar, ini masalah anak saya, Romi dan juga menantu saya Bunga." Mendengar perkataan Pak Doni, kini wajah Umar berubah. Dia kemudian terdiam sambil tertunduk. Pak Doni lalu berkata, "Saya tahu Pak Umar dan juga Bunga adalah sepasang kekasih. Tetapi bukankah hubungan kalian telah berakhir jauh sebelum anak saya Romi menikahi Bunga? Mungkin Pak Umar berpikir bahwa kami telah sengaja merebut Bunga dari Pak Umar. Tapi sungguh, itu tidak ada niatan dari kami. Kami melamar Bunga untuk Romi karena kami tahu Pak Umar dan Bunga sudah tidak lagi menjalin hubungan. Kabar itu pun kami terima dari orang-orang di kampung ini.